Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Erlangga. Terima kasih telah bergabung di forum pagi ini untuk berbagi mengenai bagaimana cara akses jarak jauh layanan digital resources yang disediakan oleh Universitas Erlangga melalui perpustakaan. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu kunjungi situs uner.remotex.co ya, garing user, garing login ya, seperti yang ada di alamat URL bar ini. Ya. Mohon ini dicatat Bapak Ibu. Setelah itu, setelah Bapak Ibu melihat tampilan muka dari alamat website ini, maka akan ada tulisan Welcome to Universitas Erlangga, Connecting Patrons to Library Resources ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan username Bapak Ibu yang beserta passwordnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengakses ya, maka Bapak Ibu harus mendaftar dulu melalui menu Register Here. Jadi silakan klik Register Here di sini. Bapak Ibu tinggal isikan alamat email, first name, last name-nya ya. Setelah itu dipilih dari fakultas mana Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu tinggal klik I agree dan masukkan kode pengaman yang ada di sini ya. Seperti ini adalah WGWI ya, 232 ya. Lalu create new account ya. Ini waktunya tidak terlalu lama Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan konfirmasi dan juga approval melalui email Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu menghubungi perpustakaan Universitas Erlangga. Nah, saya asumsikan Bapak Ibu sudah mendaftar semua ya, sehingga kita sudah mendapatkan akses ya untuk masuk. Silakan diketikkan email Bapak Ibu dan juga password ya, lalu klik login. Nah, apa sih Remotex itu Bapak Ibu ya? Remotex ini kegunaannya selain tadi ya untuk remote access ya atau akses jarak jauh bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang WFH ya ataupun jauh dari kampus ya sehingga harus bekerja dari manapun Bapak Ibu bisa mengakses ini ya dari manapun ya. Lalu yang kedua, Remotex ini menggunakan SSO. Apa itu SSO? SSO adalah single sign on ya. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan login ya atau sign on di satu platform dan Bapak Ibu akan bisa mengakses semua fasilitas yang ada di platform ini ya. Jadi nanti ketika masuk di sini Bapak Ibu akan melihat ada menu home, ada menu e-resources ya. Di sini ada databases, ada jurnal, ada e-book ya. Lalu di sini juga ada menu tutorial, ada menu feedback ya. Di feedback ini Bapak Ibu bisa request artikel online ya. Bapak Ibu juga bisa memberikan saran-saran untuk pembelian ya. Bapak Ibu juga bisa bertanya, menyarankan suatu produk dan juga Bapak Ibu bisa mendapatkan dukungan teknis di sini ya. Dan di sini Bapak Ibu ada user profile Bapak Ibu ya yang berisi account summary Bapak Ibu ya, favorit menu-menu favorit dari Bapak Ibu semuanya ya yang bisa kita simpan dan bisa kita customize ya. Lalu menu logout ya. Nah, di sini Bapak Ibu ketika masuk di menu halaman muka ya, maka Bapak Ibu sudah dideteksi ya, sudah diketahui bahwa Bapak Ibu adalah mengakses ini off campus ya atau berada di luar kampus sehingga Bapak Ibu di sini bisa mengakses semua layanan yang ada di platform UNER Remotex ini ya. Nah, Bapak Ibu ini menunya sangat komplit ya, sangat beragam dan Bapak Ibu bisa mendapatkan akses ini semuanya ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu klik e-resources ya. Kita lihat di sini kita pilih databases ya. Nah, databases ini berisi database akademik ya yang ada di dunia yang bisa Bapak Ibu akses dan sudah dilanggan oleh Universitas Erlangga. Jadi mulai dari AJS Publication
sampai ke database akademik Web of Science Bapak Ibu ya, yang memang terkenal sebagai database akademik bereputasi tinggi ya, Bapak Ibu bisa dapatkan semuanya ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sering menggunakan berbagai macam database ini, Bapak Ibu bisa, mohon maaf ini saya hide dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan tanda ini ya, tanda bintang ya, atau menambahkan ini ke favorit Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik ini ya, nah berarti Bapak Ibu sudah menambahkan database akademik ACS Publication ke dalam daftar menu favorit Bapak Ibu ya. Ya, ini saya uninstall dulu. Oke, ini untuk database akademik ya. Jadi seperti di sini Bapak Ibu, dari sekian macam database akademik ini, saya memberikan tanda bintang ya, atau favorit pada database akademik EBSCOhost ya. Lalu ada JSTOR, ada Nature, ada ProQuest Dissertation and Thesis global ya. Ada SEARCH Research Method, ada Science Direct, ada Scopus, Springer Link All Journal Bapak Ibu, ada Summon, dan juga ada Web of Science ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita akan ke daftar jurnal ya, dari A sampai Z. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini merupakan daftar berbagai macam jurnal yang sudah dilanggan oleh UNER ya. Jadi mulai dari title-nya A ya, Academic Pediatrics ya, sampai ke Z Bapak Ibu ya. Ini silakan Bapak Ibu pindahkan ke bawah ya, sampai ke jurnal zoologi ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung akses ya, bisa langsung klik dari remote text ini ya. Jadi misal kalau dari atas Bapak Ibu ya, Academic Pediatrics ya, ini bisa langsung saya klik ya, dan Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke website jurnalnya ya. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Nah, sekarang dari jurnal Bapak Ibu ya, kita ke buku ya. Jadi untuk buku ini yang dilanggan adalah buku elektronik ya, atau e-book ya. Jadi untuk e-book ini ada banyak Bapak Ibu ya, nanti bisa dilihat apa saja e-book yang sudah disediakan oleh Universitas Airlangga ya. Nah, ini untuk menu e-resources ya, baik itu database akademik ya, jurnal maupun e-book ya. Nah, di menu berikutnya Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa menggunakan menu tutorial juga ya. Jadi misal masih bingung apa itu remote text, bagaimana menggunakannya, Bapak Ibu bisa melihat video ini ya, baik itu di platform ini maupun di klik saja bisa langsung terlink ke YouTube ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, bisa Bapak Ibu play atau bisa Bapak Ibu linkkan ke YouTube ya. Ya, baik dari tutorial Bapak Ibu bisa juga memberikan feedback ya. Misal Bapak Ibu ingin merequest beberapa artikel yang Bapak Ibu belum bisa dapatkan ya, ataupun harus berbayar ya untuk mengakses ya, maka Bapak Ibu bisa klik online artikel request ya. Lalu juga Bapak Ibu bisa memberikan saran ya untuk membeli ya, baik itu jurnal, database, ataupun yang lainnya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa berikan saran di sini. Nah, sekarang misal untuk contoh online artikel request ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa isikan jika nantinya ketika Bapak Ibu akses ya, ada artikel-artikel yang Bapak Ibu perlu beli ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu masukkan informasinya di sini ya, dan Bapak Ibu submit ya. Nah, untuk menu ini saya belum pernah menggunakan Bapak Ibu ya, karena biasanya dengan menu databases ya, baik itu ke Scopus maupun Web of Science Clarivate Analytics ya, kita sudah banyak mendapatkan akses gratis ya ke ribuan jurnal ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini user profile ya, nanti silakan di pelajari lagi ya, ditelusuri lagi apa saja menu-menu yang ada di dalamnya ya. Nah,
Karena kita paling banyak mengakses database Scopus ataupun Web of Science Clarified Analytics, Bapak Ibu, ya maka saya akan banyak menjelaskan bagaimana mengakses dua database ini dari platform Remotex ya. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti bisa melihat langsung ya mana database yang ingin dijelajah ya Bapak Ibu. Jadi apa itu Scopus ya, entah itu Web of Science ya, silakan diklik langsung saja ya. Nah, ini seperti contohnya saya ingin explore Scopus ya. Tinggal klik saja Bapak Ibu ya. Nanti dia akan membuka link khusus ya, dan kita tidak perlu sign in ya. Nah, di sini kehebatan dari Remotex Bapak Ibu ya. Jadi dengan Remotex ini maka Bapak Ibu bisa mendapatkan full service ya dari menu-menu yang ada di scopus.com.uned.remotex.co ya. Jadi di sini Bapak Ibu misal Bapak Ibu ingin mencari berbagai macam jenis dokumen ya, ataupun ingin melihat profil penulis ya, ataupun ingin melihat afiliasi ya, maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan pencarian ya. Misal di sini saya ingin mencari Bapak Ibu ya dokumen-dokumen yang berdasarkan judul dari artikel ya, abstrak ataupun kata kunci ya. Ini terkait dengan COVID ya Bapak Ibu ya. COVID-19 ya. And misal vaksin hesitancy. Oke, kita search saja Bapak Ibu. Nah, ternyata studi-studi mengenai COVID-19 ya, dan kaitannya dengan vaksin hesitancy, yaitu ada 617 dokumen ya yang menjelaskan mengenai dua konsep ataupun dua kata kunci ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan filter ya berdasarkan open access ya. Di sini ya, entah itu all open access, gold ya, hybrid ya, ataupun bronze green ya. Lalu Bapak Ibu di sini juga bisa mengakses berdasarkan tahun Bapak Ibu ya. Jadi ada tahun 2020, 2021 ya. Lalu Bapak Ibu juga bisa melakukan filter berdasarkan nama dari penulisnya, area subjeknya ya, jenis dokumen, stage publication-nya Bapak Ibu ya. Ini tahapan-tahapan publikasinya, apakah dia AIP ya, artikel in press ataupun final. Lalu juga source title-nya Bapak Ibu ya. Ini nama-nama jurnalnya ya, kata kunci, afiliasi, sponsor fundingnya ya, negara ya, jenis sumbernya dan juga bahasa. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan filter di sini. Nah, ini untuk database Scopus Bapak Ibu ya. Nah, misal saya berikan contoh Bapak Ibu ya untuk judul yang pertama ya, ini factors associated with the intention of Syrian adult ya, bla bla bla. Kita klik aja view at publisher Bapak Ibu. Nah, kita bisa membaca langsung ya dari judul yang kita klik tadi ya, dan kita bisa mendownload PDF-nya juga ya. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di sini menggunakan full feature ya, Bapak Ibu juga bisa mendownload semua metadata ya. Nah, tinggal klik all saja ya, lalu Bapak Ibu bisa mengekspor semua metadata yang ada di halaman ini Bapak Ibu. Oke, ini untuk database Scopus, nanti silakan Bapak Ibu otak-atik lagi Bapak Ibu ya, atau jelajahi lagi fitur-fitur apa saja yang ada di database Scopus ya. Sama ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menjelajah SciFol ya, Bapak Ibu juga cukup lewat Remotex ya. Jadi silakan ini diklik saja SciFol-nya Bapak Ibu ya. Biasanya nanti minta email, Bapak Ibu masukkan saja emailnya ya.
lalu passwordnya, dan Bapak Ibu klik sign in. Nah, Bapak Ibu akan masuk ke halaman muka ya dari Saifol ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan overview, melakukan benchmarking ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk Scopus Bapak Ibu. Saya sekarang kembali lagi ke remote text Bapak Ibu ya. Nah, untuk remote text ini tadi kita sudah coba mengakses Scopus ya. Sekarang kita coba mengakses Web of Science ya. Nah, kita klik saja Web of Science Clarivate Analytics. Ya, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Ya, karena kadang masih memerlukan waktu ya, ditunggu saja sekian detik Bapak Ibu ya untuk bisa mengakses Web of Science Clarivate Analytics ya. Nah, di Web of Science ini Bapak Ibu nantinya akan bisa melakukan pencarian ya, apa itu, entah itu di ini core collection ya, atau di all database, atau di database-database khusus ya. Nah, ini misal saya di Web of Science core collection ya. Nah, saya tinggal melakukan pencarian baik itu berdasarkan dokumen ya, lalu penulis Bapak Ibu ya, dan juga cited references ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu coba satu persatu. Baik, ini untuk database Web of Science core collection ya. Coba kita search Bapak Ibu ya, sama COVID-19 ya, and vaccine hesitancy. Ya, kita search. Nah, hasilnya ada 392 ya, Bapak Ibu ya. Hasil pencarian mengenai konsep ataupun kata kunci COVID-19 dan vaksin hesitancy ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa filter ya dengan beberapa menu di sebelah kiri ini, hampir sama dengan database Scopus ya. Nah, ini. Nah, dari sini Bapak Ibu juga bisa mengakses semua artikel ya, baik itu di platform WOS sendiri ya, ataupun langsung ke penerbitnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau melihat di platform WOS ya, Bapak Ibu bisa melihat metadatanya ada di sini ya. Ya, ini untuk metadata. Oke, ketika Bapak Ibu ingin membaca langsung dari penerbitnya, tinggal klik ini. Silakan ditunggu dulu Bapak Ibu ya, karena memang perlu waktu ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu sudah bisa membaca full text dan juga mendownload PDF-nya ya. Nah, ini untuk database Web of Science Clarivate Analytics ya. Nah, untuk database lain silakan Bapak Ibu coba ya. Entah itu Bapak Ibu mau mencoba ACS Publication, EBSCO ya, Emerald Insight, JSTOR, Nature ya, ataupun ProQuest ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.